Baiklah anak didik kami, ya, kita masuk IPS ya hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami tetap dalam keadaan sehat, ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi hari ini tentang benua, ya anak didik kami, ya, tentang benua. Anak didik kami tentu sudah sering mendengar istilah benua, bahkan sudah paham kita termasuk negara di benua mana dan berapa jumlah benua yang ada di dunia. Baik anak didik kami, bahwa benua itu merupakan hamparan daratan yang sangat luas dan memiliki ciri ataupun karakteristik tertentu. Jadi masing-masing benua yang ada di dunia ini memiliki ciri, ya, sehingga dengan adanya perbedaan itu masing-masing benua melakukan interaksi ataupun hubungan. Baik anak didik kami, kalau dilihat dari segi geologi, bahwa ada namanya Alfred Wegener mengatakan bahwa benua itu dulu hanya satu. Itu ada di buku anak didik kami di halaman 3 tentang wawasan, yaitu hanya satu dulu benua, namanya benua Pangea, dan dalam waktu yang lama akhirnya pecah menjadi dua, yaitu benua Gondwana dan Eurasia, dan dari Eurasia pecah lagi, dari Gondwana juga begitu, ya, sehingga dunia kita ini terdiri dari beberapa benua. Bahkan para ahli geografi bermacam-macam menjelaskan berapa jumlah benua yang ada di dunia ini. Ada yang menyatakan justru jumlahnya 7, ya. Ada yang memisahkan Amerika itu menjadi 2 benua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bahkan menyatakan bahwa Antartika itu termasuk benua. Dan ada lagi yang menyatakan bahwa Eropa dan Asia itu satu benua, namanya Eurasia, ya. Baik anak didik kami, yang kita bahas di sini adalah 5 benua, di mana di 5 benua ini terdapat penduduk, ya, secara permanen, bahkan negara, dan memiliki peradaban ataupun kebudayaan, ya. Apa yang 5 itu dari benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, ya. Sesungguhnya bahwa benua itu tidak hanya sebatas fisik. Pembagian benua tidak hanya dari segi fisik, ya, tapi dasar pembagian benua juga karena adanya perbedaan budaya maupun politik. Baik anak didik kami, ini dia gambaran tentang benua. Ini tadi yang Bapak katakan, ini benua yang merah dan yang putih itu adalah benua Amerika, tapi ada ahli yang membagi menjadi 2. Sedangkan yang coklat itu adalah Afrika, yang biru Eropa, yang kuning itu adalah Asia. Kita lihat sangat luas. Kemudian yang hijau itu adalah Australia. Jadi kalau kita lihat, ya, di sini ada 5. Itu silakan nanti dikerjakan anak didik kami, urutkan. Nomor 1 sudah Bapak buat Asia, urutan terluas pertama. Silakan nanti dilanjut nomor 2, 3, 4, dan 5. Baik, kita akan masuk ke benua Asia, ya. Kita Indonesia ini salah satu negara yang ada di benua Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita lihat letak astronomis, ya, terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi ada di situ 11 derajat, langsung barangkali kita ingat Indonesia, karena Indonesia, ya, yang paling selatan di benua Asia. Kemudian batas benua Asia secara geografis adalah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan. Kemudian benua Eropa mulai dari pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat
Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah di sebelah barat, serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Benua Asia ini merupakan benua terluas ya. Itu bisa mencapai 44 juta kilometer persegi ya, hampir seperempat dari luas daratan yang ada di dunia ini, atau 4,5 kali benua Eropa ya. Luar biasa luasnya ya, terbentang dari Turki di sebelah barat sampai Rusia di bagian timur ya. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan dan Rusia di utara ya, mendekati kutub utara ya. Benua Asia ini dibagi menjadi beberapa region ataupun beberapa bagian. Ada Asia Timur, ada Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah, ada Asia Tengah, ada Asia Selatan, dan ada Asia Tenggara. Maka untuk itu nanti silakan dikerjakan oleh anak didik kami pembagiannya ini ya. Asia Tenggara, apa negara-negara apa yang terdapat di sana, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Silakan dikerjakan nanti anak. Karakteristiknya yang perlu ya, yang pertama adalah benua terluas, benua terbanyak penduduknya. Kemudian di benua Asia ini terdapat beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar seperti Cina, India, dan Indonesia. Kemudian benua Asia ini penyuplai bahan bakar terutama dari Jazirah Arab. Kemudian dari benua Asia ini lahir agama-agama modern seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, dan di sana terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah ya, bahkan pernah masuk menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia ya. Ini hamparan daratan benua Asia. Baik anak didik kami, itu yang bisa Bapak jelaskan. Silakan nanti diputar berulang-ulang untuk bisa dipahami dan tugasnya dikerjakan dan bisa dibuat catatannya. Terima kasih.